Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-26 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki bab yang ke-35. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babu ma ja'a fir riya. Bab apa yang datang tentang riya. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaihi al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku al-ayah. Sini Syekh rahimahullah mulai masuk menjelaskan pembahasan tentang riya. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tampak pembagian kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, bahwa banyak dari uraian-uraian beliau syirik itu dibagi menjadi dua, yaitu syirik apa? Syirik akbar dan syirik asgar. Maka di sini di dalam bab ini beliau terangkan sisi lain dari pembagian kesyirikan, bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Ada syirik yang terang-terangan, yang jelas, seperti seorang yang terang-terangan berdoa kepada selain Allah, atau dia sujud kepada selain Allah, atau dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, atau mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya dari syirik khafi. Dari syirik jali, syirik yang terang. Ada syirik khafi, syirik tersembunyi kaitannya dengan hati. Seperti riya di sini. Jelas ya? Maka ini pembagian lain dari kesyirikan untuk memperjelas materi dan bentuk-bentuk dari kesyirikan tersebut. Agar supaya ahli tauhid semakin detail di dalam memandang kesyirikan itu dan peka terhadapnya. Dia tidak melihat syirik dalam bentuk zahir saja, yang tampak saja, tapi ia juga mengetahui kesyirikan pada hal-hal yang apa? Pada hal-hal yang khafi, pada hal-hal yang tersembunyi. Iya. Ini bab tentang riya. Riya secara bahasa adalah idharus syai' lil ghair liyarahu. Secara bahasa adalah dia menampakkan sesuatu pada orang lain agar orang lain itu melihatnya. Ini disebut apa? Disebut riya secara bahasa. Iya. Jadi siapa yang beramal sebuah amalan agar supaya dilihat oleh orang lain, maka itulah disebut dengan nama apa? Riya. Iya, dia dari kata ra'a yura'i. Riya. Karena itu dalam hadits man ra'a Allahu bih. Iya. Siapa yang melakukan riya, Allah akan melakukan riya terhadapnya. Baik. Dan secara istilah ada beberapa definisi di kalangan para ulama dalam mendefinisikan riya. Di antara yang paling bagusnya adalah definisi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di Fathul Bari. Beliau katakan bahwa riya adalah idharut ta'a lil ghairi, atau idhar at-ta'ah liyarahu an-nas. Idhar at-ta'ah liyarahu an-nas wa liyahmaduhu. Dia menampakkan ketaatan agar supaya dilihat oleh manusia, agar supaya dia dipuji oleh manusia.
Ini riya. Jadi kalau seorang berbuat sebuah amalan, melakukan sebuah amalan yang pada amalan tersebut, ketaatan tersebut, supaya dia dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, ya, maka inilah yang disebut dengan nama apa? Nama riya. Nah, hakikat dari riya itu dua perkara, seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Dua perkara. Ya, hubbu mahmadatin, dia cinta untuk dipuji dan takut untuk dicela. Takut untuk apa? Dicela. Jadi kalau dia berbuat sebuah amalan dan takut dicela oleh manusia, nah ini ada bentuk dari apa? Riya. Demikian pula kalau dia berbuat sebuah amalan ingin dipuji manusia, maka ini juga bentuk dari apa? Riya. Karena itu jangan disangka bahwa riya kaitannya dengan masalah mencari pujian saja. Pokok dari riya dia beramal ingin dilihat oleh manusia. Iya. Karena manusia apakah? Karena dia ingin pujian atau takut celaan. Karena itu seorang muslim kalau dia beramal ikhlas karena Allah. Iya. Sepanjang itu sesuai dengan syariat, ada pujian manusia tidak berpengaruh padanya. Dan walaupun seluruh manusia mencelanya juga tidak berpengaruh. Dan inilah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini definisi riya. Di dalam pembahasan ini penulis akan menerangkannya tentang bahaya dari riya tersebut. Dan dimaklumi bahwa riya ini adalah akhlaknya kaum munafikin. Iya, dari akhlak kaum munafikin. Muncul pertanyaan di sini, apa hukum dari riya? Jawabannya bahwa riya terbagi dua. Riya dari sisi hukum terbagi apa? Terbagi dua. Yang pertama dari riya hukumnya syirik akbar. Ini seperti riyanya kaum munafikin. Seperti riya kaum munafikin. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusa'a. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kaum munafikin itu mereka menipu Allah. Iya. Sedangkan Allah menipu mereka. Ini Allah membalas dengan menipu mereka. Kemudian Allah terangkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri melakukan salat itu dengan penuh rasa malas. Yura'una an-nasa, riya, ingin dilihat manusia. Iya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka ini riyanya kaum munafikin. Pada segala keadaan mereka apa? Riya, ingin dilihat orang. Nah, riya yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Ya, kalau riya bentuknya sama dengan riya kaum munafikin, mendominasi amalan-amalannya, iya, maka ini adalah riya merupakan apa? Syirik akbar. Riyanya kaum munafikin. Sebab di ayat setelahnya Allah terangkan munafikin yang jenis ini hukumnya apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Menunjukkan bahwa ini syirik akbar. Riya yang kedua ini yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim dengan kata yasirur riya. Riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Iya.
Yaitu dia pada ibadah tertentu dia melakukan riya di dalamnya, ingin dilihat oleh manusia. Maka ini disebut syirik asghar. Syirik asghar. Riya disebut kesyirikan, akan datang nanti nas tegas menyebutkan bahwa riya adalah syirik. Dan sisi kesyirikannya jelas, karena dia menyatarakan Allah, menyatarakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Ibadah seorang itu hanya menghadap kepada Allah, mengharap kepada Allah. Itu seorang muslim dalam beribadah. Maka kapan ia menjadikan pada hal tersebut ada untuk makhluk, maka ini artinya dia telah berbuat kesyirikan. Baik, sisa penjelasan di sini tentang hukum amalan yang dimasuki oleh riya. Bagaimana hukum amalan yang dimasuki oleh riya itu? Ini harus dirinci pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia beramal dengan sebuah amalan, ya dari awalnya hingga akhirnya dia riya di dalamnya. Maka ini tidak ada silang pendapat bahwa amalannya dihitung sebagai amalan yang apa? Yang batil. Karena dia riya di dalamnya. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau dia beramal dengan sebuah amalan, kemudian di pertengahan amalan muncul riya pada dirinya. Kemudian dia lawan riya itu. Dia lawan riya tersebut. Sehingga dia kembali meluruskan niatnya. Nah, ini keadaan yang kedua, ini tidak ada masalah. Ibadahnya syah di kalangan para ulama. Juga tidak ada silang pendapat. Ya. Yang ketiga, kalau dia beramal dengan sebuah amalan dan di tengah jalan ia riya, melakukan riya. Kemudian amalan itu berlanjut bersama dengan riya ini hingga akhir amalan. Iya, apakah amalannya batal atau tidak? Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang benarnya bahwa dilihat amalannya. Kalau amalannya semua sudutnya bersambung seperti sholat, maka ini membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Tapi kalau amalannya tersebut tidak bersambung, seperti dia punya duit 100.000, dia ingin sedekahkan. Iya. Yang 50 dia sudah beri. Begitu dia mengeluarkan yang 50 yang lainnya, muncul riya. Dan akhirnya dia beri dengan riya. Yang 50 yang satunya. Maka di sini terpisah ya. 50 yang pertama dianggap sudah apa? Sudah syah. Dan 50 yang kedua ini terdapat padanya apa? Riya. Sehingga tidak syah. Jelas ya? Baik. Dan ibadah-ibadah yang apabila sudah selesai, dia ikhlas di dalamnya, tidak riya. Kemudian setelah ibadah itu selesai, riya baru muncul, maka ini tidak mempengaruhi ibadah. Iya. Tapi dari sisi bahaya riya, dia harusnya mendidik dirinya untuk menghilangkan riya yang muncul tersebut. Baik. Ini beberapa pendahuluan untuk kita masuk ke pembahasan penulis di sini. Baik, adzan dulu. Di ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Ya, kelengkapan ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik biibadati rabbih ahada." Nah, katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, mitlukum, sama dengan kalian. Iya. Jadi beliau bukan Rabb, bukan malaikat, beliau manusia, sama dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini
mendudukkan Nabi dengan dua keadaan. Sebagai manusia biasa, tapi beliau diberi wahyu. Beliau seorang Rasul, diwahyukan kepadanya. Iya. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa yang kalian ibadahi hanyalah sesembahan yang maha satu. Terdapat bahwa misi diutusnya para nabi, misi beliau diutus adalah untuk hal ini. Agar supaya mengetahui bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Iya. Dan ini di banyak keadaannya diterangkan di dalam Al-Quran. Ditambih sejumlah pembahasan. Agar supaya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Dan ini akhir dari surah Al-Kahfi. Setelah penyebutan berbagai hal-hal yang agung di dalam surah ini. Diingatkan pokok ini. Semisal dengannya di akhir surah Ibrahim. Hada bayanul linnasi waliyunziru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah penjelasan untuk manusia agar supaya mereka diingatkan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwa sembahan mereka hanyalah sembahan yang maha satu. Iya. Maka ini penanaman tauhid. Iya. Innama ilahukum ilahu wahid. Sungguh yang kalian ibadahi hanyalah ilah yang maha satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang mengharap liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbnya. Liqa' di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, liqa' bermakna dia menghadap kepada Allah. Memperhitungkan, untuk diperhitungkan amalannya. Iya. Dan liqa' di dalam Al-Quranul Karim juga kadang bermakna melihat. Melihat Allah. Bahkan di ayat di surah Al-Ahzab, itu menurut kesepakatan ahli bahasa, tidak ada makna lain kecuali makna melihat. Liqa' hanya diartikan dengan makna apa? Melihat. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka tatkala mereka liqa' kepada Rabbnya adalah keselamatan. Liqa' di situ, di ayat di surah Al-Ahzab, hanya diartikan dengan makna melihat dengan mata. Dan itu adalah menurut kesepakatan ahli bahasa. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sa'lab dalam riwayat Ibnu Battah di Al-Ibanah. Jadi ini ayat yang agung ya. Jadi kalau ditafsirkan dengan tafsir yang pertama, menghadap kepada Allah. Manusia ada dua keadaan ketika dia menghadap kepada Allah. Yang pertama adalah keadaan seluruh manusia yang keumuman manusia. Dia akan menghadap, diperhitungkan. Dan menjumpai setiap yang dia kerjakan. Apa saja yang dia lakukan pasti dia jumpai. Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, kalian ini berusaha dengan sungguh-sungguh kepada Rabbmu. Dengan sebuah usaha kalian pasti akan menjumpainya. Menemuinya. Iya. Dan ini umum pada seluruh manusia. Pasti dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Iya. Dan yang kedua, perjumpaan yang kedua. Untuk mana perjumpaan? Yaitu khusus untuk kaum mukminin. Ya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai. Mendapat kenikmatan. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat. Jadi kalau dia ingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan diridhai dan mendapat kenikmatan, maka penuhi dua syarat yang akan disebutkan di dalam ayat. Jelas ya? Kalau ditafsirkan liqa dengan mana melihat Allah, maka ini lebih jelas lagi. Karena melihat Allah pada hari kiamat itu kenikmatan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang ingin mendapat kenikmatan yang agung ini, ingin melihat Allah pada hari kiamat, hendaknya dia siapkan dua syarat yang akan disebutkan. Iya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa
yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Ini syarat yang pertama. Iya. Hendaknya dia beramal dengan apa? Amalan yang salih. Dan amalan dikatakan sebagai amalan yang salih kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, tauhid pada pelaku amalan. Kemudian syarat yang kedua, keikhlasan di dalam amalan. Dan syarat yang ketiga, kesesuaian amalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amalan yang dikatakan sebagai amalan apa? Amalan salih. Iya. Jadi ada ukurannya amalan salih. Dengan ukuran syarak. Bukan dengan apa? Dengan ukuran pemikirannya sendiri, kemauannya sendiri, atau diukur dengan adat istiadat, kebiasaan. Iya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan di dalam peribadatan kepada Rabbnya. Jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan dengan siapapun, mempersekutukan siapapun di dalam peribadatan kepada Rabbnya. Iya. Di sini ahadan nakirah ya, dalam siyakun nahi. Dan ini menunjukkan keumuman. Mau dilarang berbuat kesyirikan kepada siapapun, mengikutkan siapapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka ayat di sini ya, terdapat di dalamnya peringatan ya, tentang harusnya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau dia adalah amalan yang salih dan amalan tersebut bersih dari kesyirikan. Dan riya adalah bagian dari apa? Bagian dari kesyirikan. Iya. Karena itu tidak diterima amalan apapun yang ada padanya riya. Sebab riya adalah bagian dari apa? Dari kesyirikan. Baik. Ini mana dari ayat dan sisi pendalilan penulis pada ayat ini. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan sisi pendalilan penulis bahwa di dalam ayat terdapat perintah mengikhlaskan seluruh amalan, seluruh ibadah hanya untuk Allah. Iya. Dan di dalam ayat larangan dari perbuatan kesyirikan. Dan riya adalah bagian dari apa? Dari kesyirikan. Faedah yang terkandung di dalam ayat yang pertama bahwa pokok agama ini adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah. Yang kedua bahwa riya adalah kesyirikan. Dan yang ketiga bahwa kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin adalah kesyirikan pada ibadah. Sebab Nabi menyerukan ini kepada mereka. Kemudian yang keempat bahwa tidak boleh seorang pun yang disembah. Tidak boleh ada seorang pun yang disembah bersama Allah. Tidak dari kalangan patung-patung berhala, tidak pula dari kalangan Nabi, orang-orang salih, dan tidak pula dari selainnya. Iya. Dan terdapat di dalam ayat penetapan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Beliau tidak memiliki hak dan tidak memiliki kekhususan dalam penyembahan dan kepemilikan. Dan ayat ini adalah dalil untuk syahadatain. Iya. Untuk makna 2 kalimat syahadat. Dan terdapat bahwa di dalam ayat ini bahwa tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ini yang ditegaskan oleh beliau. Karena kaum musyrikin di masa Nabi, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Iya. Dan di dalam ayat terdapat bantahan terhadap mereka yang meminta syafaat kepada orang-orang salih. Nah, karena ayat ini menafikan segala hal bagi siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, hanya 2 syarat saja yang dijelaskan. Iya.
Baik. Selesai sudah kandungan dari ayat ini. Dan sekali lagi penekanannya adalah apa? Dilarang kesyirikan itu. Dan riya bagian dari apa? Kesyirikan. Kata beliau, An Abi Hurairah marfu'an, annahu qala, qala Allahu, An Abi Hurairah marfu'an, qala Allah Ta'ala, ana aghna syurakai an syirk. Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Secara marfu' itu artinya bahwa Rasulullah apa? Bersabda, begitu ya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha Kaya. Ini hadits qudsi namanya. Allah Maha Kaya terhadap kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia mempersekutukanku dengan selain aku pada amalan tersebut, niscaya aku akan meninggalkan dia, dan akan meninggalkan kesyirikannya. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadits ini, Nabi meriwayatkan dari Allah dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari semua amalan yang ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Bentuk menyekutukan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk riya maupun selainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali dengan apa? Keikhlasan, hanya mengharapkan untuknya saja. Ya, maka kandungan dari hadits ini berkaitan dengan bab. Hadits ini menunjukkan akan tidak diterimanya amalan yang dimasuki oleh riya, dan tidak diterima amalan apapun yang dimasuki oleh kesyirikan. Faedah dari hadits yang terkandung dari hadits yang pertama, peringatan dari kesyirikan dengan segala bentuknya, dan bahwa syirik itu merupakan penghalang diterimanya amalan. Kemudian yang kedua, wajib mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah dan membersihkannya dari segala macam kotoran-kotoran kesyirikan. Dan yang ketiga, terdapat penetapan sifat al-ghina untuk Allah yang Maha Kaya, Maha Cukup. Dan terdapat di dalam ayat penetapan sifat al-kalam, atau terdapat dalam hadits penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Juga terdapat di dalam hadits ini penjelasan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahannya. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan yang ikhlas untuknya. Siapa yang berbuat kesyirikan, dia akan ditinggalkan. Ya, bersama kesyirikannya. Baik. Iya. Maka ini hadits menjelaskan hukum yang kita terangkan tadi ya. Kalau sebuah amalan diwarnai dengan riya dari awal sampai akhirnya, amalannya tertolak. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Hanya saja kalau amalannya muncul di pertengahan, itu tadi ada dua keadaan. Kalau muncul kemudian dia tolak langsung, ini tidak ada masalah. Tapi kalau muncul dia biarkan sampai akhir amalan, ini dua pendapat tadi. Dua pendapat. Dan telah kita rinci di dalam hal ini. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa Nabi Sa'idin marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala. Qala syirkul khafif. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatah lima yara min nadari rajulin. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, maukah kalian kuberitakan tentang sesuatu yang paling kukhawatirkan terhadap kalian? Kekhawatiran yang melebihi kekhawatiranku terhadap Al-Masih Ad-Dajjal, terhadap kalian. Qalu bala, maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, yaitu asyirkul khafi, syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Ini penetapan bahwa ada syirik yang apa? Khafi. Iya. Itulah sebab
sebagian ulama membagi syirik menjadi dua. Ada syirik khafi dan ada syirik apa? Al-jali. Bagaimana itu syirik al-khafi? Yaqumur rajulu fayusalli. Berdiri seorang kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Lalu dia percantik salatnya. Karena dia mengetahui ada yang melihatnya. Karena dia tahu ada yang melihatnya, maka dia percantik salatnya. Nah, rawahu Ahmad. Ini hadits diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Ahmad. Baik. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan dan peringatan terhadap bahaya riya. Dan ditegaskan oleh Nabi bahwa ini syirik kecil. Ditegaskan pula bahwa ini lebih beliau khawatirkan bahayanya terhadap umat melebihi bahaya siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini menunjukkan bahaya dari perbuatan riya ini. Ya, adalah hal yang sangat dikhawatirkan. Baik. Terdapat di dalam hadits beberapa faedah. Yang pertama, petunjuk tentang kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya dan nasihat beliau kepada mereka. Ya. Beliau tidak menunggu sampai ditanya, tapi beliau melihat apa yang diperlukan. Inginkah kalian aku kabarkan? Inginkah kalian aku beritakan? Dan ini dari kasih sayang beliau kepada umatnya. Kemudian yang kedua, juga menunjukkan bahwa riya itu lebih mengkhawatirkan. Lebih dikhawatirkan oleh Nabi terhadap orang-orang salih. Melebihi kekhawatiran terhadap fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahaya riya yang sangat besar ya. Dan terdapat di dalam hadits peringatan dari berbuat riya. Dan secara umum peringatan dari berbuat kesyirikan. Iya. Dari perbuatan kesyirikan. Nah. Di dalam haditsnya terdapat tambih akan bahaya riya tersebut karena tersembunyinya. Ya, sulit seorang itu lepas darinya. Dan kekuatan panggilan riya itu. Nah, dia perbagus sholatnya karena apa? Dia mengetahui ada orang yang memerhatikannya. Dia ketahui ada orang yang memerhatikannya. Ini harus dilawan oleh seorang hamba ya. Baik. Nah, ini memiliki cara-cara untuk menghadapi riya ini, menghilangkannya. Yang paling pokoknya adalah dia mengingat pentingnya tauhid dan bahaya dari riya, itu paling pokok. Dan ini sisi penekanan penulis di sini. Ini sisi penekanan beliau. Ya. Kemudian di antara cara untuk menghilangkan riya adalah dia selalu meniatkan pada amalan yang dia kerjakan hal-hal yang bagus. Perkara-perkara yang baik. Yang menyebabkan hilang makna riya dari dirinya. Misalnya seorang menuntut ilmu. Iya. Maka jangan sampai dia menuntut ilmu dikatakan sebagai seorang alim. Oh, dia juga seorang yang salih. Ya, atau dia adalah orang baik. Ya, dan seterusnya. Dari hal-hal yang diharapkan dari manusia. Ini bisa dia luruskan dengan dia perbaiki niatnya. Pertama dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Untuk mengangkat kejahilan dari apa? Dari dirinya. Kemudian yang kedua, dia menuntut ilmu untuk mengangkat kewajibannya. Iya. Kemudian yang ketiga, dia menuntut ilmu adalah agar supaya dia bisa meninggikan kalimat Allah. Ya, maka ini amalan, niat-niat baik. Kalau dia hadirkan. Alhamdulillah. Kalau dihadirkan pada diri seseorang, maka tentunya akan memberikan warna yang indah di dalam dirinya. Memperikhlas amalannya. Menjauhkannya dari apa? Dari riya. Iya. Dan dari hal yang mengobati riya ini,
Ya, dia ingat saja secara pokok bahwa sanjungan manusia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Manusia memujinya, membencinya, berkata sesuatu tentangnya, itu bukanlah hal yang bermanfaat baginya. Bukan hal yang menjaminnya masuk ke dalam surga. Bukan hal yang menyebabkan dia diridhai dan dicintai oleh Allah. Ya, kalau mana-mana ini tertanam pada dirinya, maka insyaallah ta'ala itu akan lebih membantunya untuk ikhlas. Iya. Dan ini semuanya pendidikan jiwa perlu untuk dibiasakan. Karena itu sebagian dari as-salaf untuk membiasakan, kadang sebelum dia beramal, berbuat sesuatu, apabila dipanggil untuk berbuat sesuatu, dia berpikir sejenak. Setelah itu barulah dia berbuat. Ya, untuk menghadirkan apa? Menghadirkan niatnya, meluruskan niatnya. Dan ini dari perkara yang baik ya. Ya, dari perkara yang baik. Tapi bukan artinya seorang itu jatuh di dalam pintu was-was. Ya, jangan sampai karena dia baca hadits ini, oh ini saya khawatir dilihat orang sehingga saya saya ria. Kalau begitu saya nggak usah sholat saja. Ya. Maka ini jatuh kepada kesalahan yang lain. Yaitu di kalangan muhakkikin dari para ulama dihitung ria juga. Dihitung ria juga. Ya, sebab ini dia meninggalkan sholat. Tidak sholat kenapa? Ya, karena takut dilihat oleh orang. Ya, itulah ria sebenarnya. Ya, itulah ria sebenarnya. Jelas ya? Baik, karena itu perlu mujahadah, perlu dihadapi, diperbaiki. Iya. Baik. Selesai ya hadits-hadits yang diterangkan oleh penulis di dalam bab ini. Kemudian beliau menyebutkan masail di akhir pembahasan. Kata beliau, fihi masail al-ula tafsiru ayatul kahfi. Iya. Pertama tafsiran ayat surah Al-Kahfi. Yang kedua al-amrul azim fi raddil amali salih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Perkara yang sangat besar, yaitu penolakan terhadap amalan salih apabila amalan salih itu dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah. Iya. Ini penting ya untuk diperhatikan. Ya, amalan salih kalau masuk padanya sesuatu bukan untuk Allah, maka ini membahayakannya. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa kalau di dalam sebuah amalan salih ada sesuatu dari dunia diinginkan, tapi amalan salihnya lebih mendominasi, maka ini tidak ada masalah. Ya, tadi yang kita bahas kalau ya itu berlanjut sampai akhir. Tapi kalau yang mendominasi adalah keikhlasan, tidak ada masalah. Karena seorang pergi berjihad, di belakang jihad didapatkan apa? Ghanimah. Ya. Di belakang jihad dapatkan ghanimah. Dan tidak disebutkan bahwa orang yang mengambil ghanimah dihitung apa? Ria. Padahal ghanimah bagian dari apa? Dari dunia. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dzikrus sababil mujibi lidzalik wa huwa kamalul ghina. Penyebutan sebab hal tersebut. Sebab yang mewajibkan hal tersebut. Yaitu karena dia adalah sembahan yang memiliki sifat maha cukup. Iya. Sehingga tidak perlu kepada amalan yang dimasuki oleh kesyirikan. Kenapa amalan saleh yang dimasuki kesyirikan ditolak oleh Allah? Karena Allah maha kaya, maha cukup. Iya. Tidak perlu kepada amalan yang seperti itu. Yang keempat, anna minal asbab annahu ta'ala khairus syuraka. Sebab yang lain bahwa Allah Ta'ala adalah sekutu yang terbaik. Iya. Khair asyuraka. Nah. Jadi, kalau ya seorang itu, jadi ini sebab ya, kalau seorang itu berbuat kesyirikan, dia beramal ya, dia persekutukan seorang bersama Allah di dalamnya. Berarti dia telah persekutukan antara Allah dan orang tersebut dalam amalan. Maka kenapa Allah tinggalkan amalan itu? Karena Allah sekutu yang paling baik. Kenapa? Kalau dia bersyirikat, dia tidak ambil yang ia dipersyirikatkan dalamnya, tapi dia tinggalkan, dia berikan kepada apa? Ya, syirikat yang satunya. Nah, itu mana khairu asyuraka.
Ini sebab yang kedua ya. Jadi Allah tidak perlu kepada amalan tersebut. Nah, dan ini subhanallah dari bentuk mubalaghah di dalam menjelaskan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kepada amalan yang dimasuki dalamnya kesyirikan. Nah, kemudian yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min ar-riya. Ya. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya dari bahaya riya ini. Nah. Iya, dan sudah berlalu hadits ya di bab yang ketiga kemarin, al-khauf minasyirk. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu yang paling dikhawatirkan terhadap umatnya. Iya. Dan disebut bahwa itu adalah syirkul asgar. Ketika ditanya apa syirik asgar itu, kata beliau riya. Itulah riya. Iya. Kemudian yang keenam, annahu fassara dzalika bi ayyi yusalli al-mar'u lillah. Lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari rajulin. Penjelasan tentang riya bahwa seorang melaksanakan salat karena Allah, tetapi dia memperindah salatnya karena ada orang lain yang memperhatikannya. Baik. Selesai ya pembahasan bab yang ke-35. Kemudian bab berikutnya kata penulis rahimahullah, babu man arada, babu minasyirki. Nah, kata penulis rahimahullah, babun minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Babun ya, dari kesyirikan, termasuk kesyirikan keinginan seorang manusia ya, untuk meraih kepentingan dunia dengan amalannya. Untuk meraih kepentingan dunia dengan amalannya. Ini bab sebenarnya masih terkait ya dengan pembahasan apa? Pembahasan riya. Tapi ini nampak zahir bahwa dia bentuk khusus dari apa? Dari riya. Diterangkan khusus oleh Syekh di sini karena bahaya ya pembahasan ini. Jadi beliau di dalam sebagian rasailnya dari risalah beliau tulis disebut dengan risalah al-istinbab. Ya, beliau terangkan bahwa banyak orang yang jatuh sehingga amalannya ditolak karena dia menghendaki dunia dari amalannya. Nah, mungkin oleh sebab itu beliau memberi judul khusus di sini. Walaupun sebenarnya ini pembahasan masuk ke mana? Kriya. Tapi beliau beri judul khusus di sini karena ini banyak manusia yang jatuh di dalamnya. Iya. Jadi dari kesyirikan, ya, maksudnya dihitung dari sebagian kesyirikan, ya seorang menginginkan kehidupan dunia, kepentingan dunia dari amalan yang dia lakukan. Dari amalan yang dia lakukan. Iya. Baik. Dan ini di dalam perkara yang seperti ini kita wajib berhati-hati dan memperhatikan. Jangan sampai seseorang itu jatuh di dalam amalan-amalan yang dia lakukan amalan tersebut dengan susah payah, ya, dengan banyak usaha, banyak pengorbanan. Tapi yang dia cari dari amalannya adalah apa? Dunia. Maka ini tidak akan memperbaiki amalannya. Iya. Bahkan hal tersebut akan merusak amalan itu. Baik. Inilah yang akan disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Bagaimana seorang itu menghendaki dunia dalam amalannya? Ya, contoh dia menghendaki harta misalnya. Iya, dia menghendaki harta. Contoh misalnya ada orang yang menghajikan orang lain. Tapi dalam menghajikan orang lain itu yang dia pikir keuntungan. Ya, kalau saya hajikan orang ini maka saya dapat sekian. Ya, saya minta bayaran sekian, nanti biaya perjalanan haji sekian, lebihnya ada sekian, maka saya untung sekian. Ya. Jelas ya?
Jadi menghendaki kehidupan dunia, menghendaki harta. Atau di sebagian negeri kaum muslimin, imam dan tukang adzan itu digaji khusus oleh pemerintah, seperti pegawai secara umum. Ya, dan ini harusnya seperti itu ya, sebab di di politik, di pembahasan siasa syariah, memang seperti itu harusnya pemimpin. Dia menangani masalah imamah dan masalah adzan, masalah yang berkhutbah. Sebab ini kemaslahatan umum. Ya, kalau masjidnya tidak ada imamnya, bisa-bisa ya, sering tutup masjidnya, seperti yang kita saksikan di banyak tempat sekarang ini. Demikian pula muadzin. Kalau muadzinnya bukan muadzin khusus, ya mungkin tidak tetap orang yang adzan di situ. Karena itu di negeri-negeri yang perhatian terhadap hal ini, ya, imam dan muadzin digaji khusus oleh pemerintah. Diberikan gaji khusus. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kalau dia melakukan adzan atau menjadi imam untuk mengambil gajinya saja. Nah, ini berarti dia menghendaki apa? Ya, dunia dari amalannya. Ya, dan ini dari syirik. Demikian pula kalau dia belajar. Ya, dia belajar hanya untuk mendapat apa? Mendapat ijazah. Iya. Supaya ijazah tersebut dia pakai untuk dunia. Maka ini juga dari bentuk kesyirikan. Iya. Baik. Dan akan datang nanti ya bentuk-bentuk yang lain, kita akan beri contoh. Sekarang bagaimana seorang ya terlepas dari hal yang seperti ini. Nah, misalnya orang yang masuk kuliah, masuk ya sekolah, dia menghendaki ijazah. Ya. Maka bagaimana caranya dia berniat yang baik agar supaya lepas dari pembahasan ini, supaya tidak digolongkan ke dalam orang yang menghendaki dunia dari amalannya. Ya. Jadi yang pertama kalau dia ingin kebaikan, yang pertama jangan dia memaksudkan dengannya perkara dunia. Bahkan dia belajar, yang dia inginkan adalah apa? Ilmu yang dia dapat. Kemudian yang kedua, yang dia inginkan dengan syahadah, dengan ijazah yang dia dapatkan, supaya dia mampu berbuat di tengah manusia. Ya, karena dimaklum ya, banyak dari pekerjaan, banyak dari amalan, itu tidak akan berjalan kecuali kalau ada apa? Ada ijazah. Iya. Dan seorang kadang berbuat sesuatu kegiatan saja, harus diketahui dia belajar apa. Kan begitu. Maka untuk hal tersebut dia niatkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang yang dia dapatkan semata secara dunia saja, maka ini harus dia perbaiki. Baik. Iya. Jadi pokoknya dia tidak menghendaki hal tersebut. Iya. Dan di sini perlu kita akan kita ingatkan nanti tentang masalah yang lebih luas ya, ada ayat yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Baik, kata beliau di ayat wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, al-ayatain. Dan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan balasan pekerjaan mereka, akan memberikan balasan terhadap pekerjaan mereka itu secara sempurna. Sedangkan mereka tidak akan dirugikan. Ya, kelanjutan ayat ulaikal ladina, atau ayat setelahnya ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tiada lain untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka telah usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini luar biasa ayat ini ya. Peringatan yang sangat keras. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, jadi itu yang dia kehendaki. Dia bekerja, beramal, yang dia kehendaki adalah apa?
dunia dan perhiasannya. Iya. Ini tambih ya, bahwa dunia hakikatnya seperti itu. Walaupun terasa cantik, manis, itu hanya perhiasan. Siapa yang menghendakinya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan amalan mereka di dalam hal tersebut. Dibalas secara sempurna oleh Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dirugikan. Tidak dikurangi balasannya. Tapi dibalas. Dia minta berlaku di dunia, minta perkara dunia, Allah berikan cara sempurna di dunia. Tapi di akhirat apa yang dia dapatkan? Mereka di akhirat tidak mendapatkan kecuali api neraka. Dan batallah seluruh amalan yang mereka lakukan di dunia itu. Iya, gugur seluruh amalan, lenyap seluruh amalan yang mereka usahakan di dunia. Dan sia-sia apa yang mereka kerjakan itu. Nah, karena itu siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dunia dia dapatkan. Wa man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kami akan segerakan dunia itu untuknya. Ya, bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Ia masuk di dalamnya dalam keadaan tercela dan dihinakan. Iya. Tapi sebaliknya, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, iya, dan berjalan di dalam menempuh jalan akhirat itu untuk mencapainya, maka orang-orang yang seperti dan dia adalah seorang mukmin, maka orang-orang yang seperti inilah upayanya disyukuri, hal yang diterima. Iya. Ini ayat ancamannya yang sangat keras bagi siapa yang menjadikan kehidupan dunia sebagai maksud dari amalannya. Sebagai maksud dari amalannya. Iya. Sisi pendalilan penulis secara umum dari ayat ini, beliau ingin menerangkan bahwa mencari dunia di belakang amalan akhirat itu membatalkan pahala amalan tersebut. Membatalkan pahala amalan tersebut. Di dalam sebuah risalah beliau yang disebut risalah istinbat itu tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis rahimahullah, ditanya ya tentang ayat ini. Beliau ditanya tentang ayat ini. Nah, maka beliau katakan bahwa ayat ini mencakup 4 bentuk. Beliau terangkan 4 bentuk yang tercakup di dalam ayat. Orang yang bekerja hanya mencari dunia, diberikan dunia itu, dan di akhirat tidak ada balasan untuknya. Ini mencakup 4 bentuk. Baik. Iya. Yang pertama yang tercakup di dalam ayat adalah musyrik, kafir, yang beramal dengan amalan salih di dunia. Ya, kadang sebagian orang kafir, dia bantu ya orang miskin, dia beri makan tetangga, berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kadang sebagian orang kafir karena toleransi, di bulan Ramadan juga dia sumbang apa? Buka puasa, ya. Bahkan ada yang menyumbang masjid juga. Jelas ya? Ya. Makanya seperti ini, dia sama sekali tidak mendapat pahala di akhirat. Sebab memang amalannya pada dasarnya tidak dibangun di atas apa? Tidak dibangun di atas tauhid. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah bentuk yang kedua adalah seorang mukmin yang beramal dengan amalan salih. Dan dia inginkan ya amalan dari amalan salihah, ya dari amalan dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Tetapi dia ketika beramal tidak menghendaki wajah Allah. Dia hanya menghendaki ketamakan dunia saja. Ya, seperti itu yang saya beri contoh tadi, orang yang haji atau umrah untuk mengambil upah. Iya. Orang yang belajar, menuntut ilmu untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, maka ini amalannya batil. Iya. Di dunia, walaupun dia dapat apa yang dia dapatkan dari kehidupan dunia,
Dan di akhirat kelak sia-sia, lenyap. Dan ini syirik asghar. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ya, seorang mukmin yang beramal dengan amalan yang saleh, ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Dia tidak menghendaki harta, tidak menghendaki sesuatu dari dunia, juga tidak menghendaki pekerjaan. Hanya saja ketika dia beramal, dia ingin diberi balasan yang lain. Seperti supaya dia disembuhkan, ya, supaya ditolak kejelekan darinya, supaya dibantu menghadapi musuhnya. Nah, ini maksud jelek ya, dan ini merusak amalannya. Merusak amalannya. Ya, masuk di dalam ayat. Ya, dan ini sama ya dengan sebagian orang yang di masa ini kalau dia bersedekah, ya, sedekahnya adalah apa? Dengan maksud apa dia sedekah? Dengan maksud kalau dia bersedekah 1 juta, nanti dia dapat 100 juta. Ya, dia harap dari Allah nanti dia dapat apa? 100 juta. Ini sama saja. Dia menghendaki kehidupannya apa? Ya, untuknya dunia. Ya, karena itu orang-orang yang menyuruhkan hal-hal yang seperti ini jahil ya. Apalagi maksud dari sedekah itu tidak seperti itu. Banyak maksud agung. Dan syariat yang agung di belakang. Pensyariatan sedekah. Yang harusnya itu ditujukan. Dan selalu niatkan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang keempat yang masuk di dalam cakupan ayat. Ya. Orang yang beramal dengan amalan-amalan salih. Sudah beramal dengan amalan salih. Tetapi setelah itu amalannya dia rusak dengan kesyirikan. Dengan dia berbuat syirik akbar. Iya. Maka ini juga masuk dalam cakupan ayat. Dan itulah yang dibahasakan di ayat yang lain. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Ya, perhatikan ya sisi-sisi kedetailan Syekh rahimahullah di dalam memaparkan makna ayat. Iya. Dalam memaparkan makna ayat. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin juga memberi tambih tentang sebagian orang kalau dia berbicara tentang ibadah, dia rubah ibadah itu menjadi manfaat dunia. Ya. Terangkan sholat itu manfaatnya apa? Dia singgung masalah sholat. Bagaimana manfaat sholat itu? Dari sisi olahraga. Yang memberikan manfaat. Ya, pada apa? Urat-urat. Ya, pada posisi tertentu. Kesehatan. Ya. Jadi berubah. Akhirnya akhirat berubah menjadi apa? Dunia yang dia cari. Ya. Nah. Makanya seperti ini harusnya ditinggalkan ya. Jangan terlalu banyak. Kalau perlu diterangkan. Ya. Sesuai dengan kondisi yang mencocokinya. Hal yang mencocokinya. Jelas ya? Ya, karena itulah sekali lagi seorang berbicara tentang apa saja dari perkara agama. Kalau tidak dibangun di atas tauhid yang benar, itu akan banyak kekeliruan di dalam pembahasan yang akan dia bahas. Tapi kalau dia memiliki tauhid yang benar, maka insyaallah taala akan ya mudah dia memahami yang hak dari ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi global di dalam ayat ini telah kita terangkan ya bahwa siapa yang ya kepentingannya dan pencariannya semata dunia saja, dia niatkan dunia, tidak berpaling kepada akhirat, maka Allah akan balas untuknya dia di dunia. Tapi di akhirat tidak ada lagi balasan untuknya. Iya. Maka kedua ayat ini disebut oleh Syekh di sini menjelaskan hukum bagi orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Ya, bahwa akibat yang dia terima, ya, amalannya nanti akan lenyap di akhirat dan sia-sia apa yang dia kerjakan. Baik, faedah dari kedua ayat. Yang pertama bahwa kesyirikan membatalkan amalan-amalan kebaikan. Dan bahwa menginginkan dunia dan perhiasannya pada amalan yang dikerjakan akan membatalkan amalan tersebut. Iya. Pada ayat yang kedua, itu terdapat bahwa Allah kadang-kadang membalas orang-orang kafir dan orang-orang yang mengharap keduniaan dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Ya. Tapi tidak tersisa lagi satu kebaikan apapun baginya untuk di akhirat. Dan pada
dua ayat terdapat peringatan keras bagi siapa yang menginginkan dunia pada amalan akhirat. Dan juga pada dua ayat terdapat anjuran untuk seorang itu selalu meluruskan niatnya agar supaya dia hanya menginginkan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis di sini, kata beliau fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taisa abdud dinar, bisa dibaca taisa, bisa dibaca ta'asa. Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah, in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Taisa wantakas, fa idza shika falan taqash. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Ash'athun ra'suhu mughbarratun qadamahu. Iya. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Iya. Wa in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Kata beliau dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini di Sahih Bukhari ya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Iya. Hamba khamisah. Khamisah ini pakaian sutra ya, tawal yang berlurik. Nah. Dan celakalah hamba khamilah. Iya, khamilah ini pakaian dari jenis sutra yang halus, disebut beludru. Ini khamilah. Ya, dan ini dari lamban-lamban pakaian yang megah ya dan mewah. Ya. Dinar dimaklum ya, mata uang emas. Dirham mata uang apa? Perak. Jadi celaka semua ini. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, celaka hamba khamilah. 4. Bagaimana itu? Jika diberi dia senang. Tapi jika tidak diberi dia marah. Celakalah dan tersungkurlah dia. Apabila dia terkena duri, semoga duri itu tidak dapat dicabut. Iya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Rambutnya kusut, kedua kakinya berlumur debu. Bila berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia di pos penjagaan. Bila ditugaskan pada garis belakang, maka dia akan berada pada garis belakang. As-saqa itu dari kata sak ya, dan namanya orang kalau dia di betis, berarti dia di belakang. Iya. Nah, dia setiap di garis belakang kalau diperintah. Jika dia minta izin untuk menemui pimpinan pasukan atau penguasa atau rajanya, maka tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Tidak diperkenankan. Iya. Jika dia bertindak sebagai perantara, perantaraannya tidak akan diterima. Ini hadits yang agung ya. Menjelaskan tingkat-tingkat manusia di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits ini Rasulullah menyebutkan 2 jenis hamba. Iya. Satunya dari kalangan orang yang mengharapkan dunia. Iya. Dari awal Nabi sudah menyebutkan kecelakaan untuknya. Ta'isa. Ta'isa itu artinya apa? Celaka dia. Lawan dari kebahagiaan. Dia tidak akan bahagia. Hamba dinar. Disebut di sini sebagai hamba dinar. Karena hatinya terkait dengan hal tersebut. Ya. Terkait dengan dinar itu. Maka dia dikatakan apa? Hamba dinar. Celakalah hamba dirham. Ya. Celakalah hamba khamisah. Celakalah hamba khamilah. Bagaimana itu? In u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Kalau dia diberi, dia ridha. Iya. Dia ridha. Nah. Kalau tidak diberi, dia marah. Ya, ini in u'tiya siapa yang memberinya? Mungkin saja kalau Allah yang memberi dia rezeki. Ya. Dia ridha. Tapi kalau misalnya disempitkan, maka dia marah-marah.
Seakan-akan tidak menerima ketentuan. Ini celaka ya hamba yang seperti ini. Atau mungkin kalau dia diberi oleh orang, dia beramal bersama orang, ya. Kalau dia dapat dunia dari orang itu dia ridha, tapi kalau tidak dia marah. Jelas ya? Karena Nabi tekankan ta'isa wan takas, celakalah dia dan tersungkurlah dia. Iya. Intakas ini doa supaya dibalik perkaranya. Jadi kalau dia menghendaki A, didoakan supaya terbalik perkaranya, tidak dimudahkan untuknya perkara itu. Jelas ya? Karena itu, iya. Salah satu sebab kemudahan bagi seorang hamba dalam rezekinya, dalam segala urusannya, adalah dia memurnikan ibadah. Itu sebab kemudahan. Dan salah satu sebab yang menyempitkan rezekinya, membuat dia susah dalam banyak urusannya, adalah karena dia kurang, ya, atau niatnya yang tidak baik. Tidak ikhlas dalam hal tersebut. Ada bentuk kesyirikan dia kerjakan. Karena itu dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati. Amli sadraka gina wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, ya, penuhilah waktumu dengan ibadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dan aku akan menutupi kefakiranmu. Akan menutupi kefakiranmu. Jelas ya? Dan seorang apabila selalu dia perbaiki niatnya untuk akhirat, Allah mudahkan dunia itu baginya. Tidak perlu dia pikir. Karena seorang yang memang meniatkan akhirat, itu ujian terbesarnya adalah dunia. Dia tidak perlu khawatir. Ya. Sebab dunia tidak dia cari pun akan datang dunia itu untuk mengujinya. Jelas ya? Akan datang dunia itu untuk mengujinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umatnya, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum." Ya, atau fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi aku khawatirkan terhadap kalian adalah dilapangkan dunia bagi kalian. Sehingga kalian, sebagaimana telah dilapangkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba dalam menggapainya. Kemudian dunia ini membinasakan kalian. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Dan Nabi SAW bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Zaid bin Sabit riwayat Imam Ahmad, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, maksudnya, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Ya. Apa maksudnya ini dijadikan kefakiran antara kedua matanya? Ya, seakan-akan dibayani, oh ini sebentar lagi saya rugi. Sebentar lagi saya bangkrut. Ya, dibuat banyak takut dia. Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan tidak akan datang kepada dunia itu kecuali apa? Kecuali apa yang telah digariskan baginya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah. Siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya, jama'allahu syamlah. Allah kumpulkan upayanya. Iya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang itu kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang. Tidak mau pun dipaksa. Ya. Karena itu orang-orang yang salih, orang-orang yang mengenal tauhid dengan benar, tidak perlu khawatir terhadap apa? Dunia. Bahkan dunia itu memang akan menjadi apa? Ujian mereka. Iya. Akan menjadi ujian. Jadi tidak dia kejar pun, dia pasti akan dihadapkan, diuji dengan apa? Diuji dengan dunia. Baik. Karena itu ini diperhatikan ya dari mana-mana yang agung. Diterangkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadits ini. Kemudian kata beliau, wa idza syika falan taqash. Dan apabila dia tertusuk duri, ya, duri ini
tidak bisa dicabut. Jadi kalau dia tertimpa kejelekan, sulit dia lepas dari kejelekan itu. Ya, jadi kabarkan tentang orang ini. Pertama, dia celaka. Kemudian yang kedua, tiap kali dia menginginkan sesuatu dia dapatkan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, kalau dia kena musibah, sulit dia lepas darinya. Itu akibat untuk hamba yang seperti ini. Tapi sebaliknya, ini hamba, dia menghendaki apa dalam kehidupannya? Menghendaki dunia. Iya. Dia hanya menghendaki dunia. Ini sisi pendalilan Syekh di sini ya. Sebaliknya kalau dia menghendaki akhirat, Rasulullah doakan tuba li abdin, beruntunglah untuk seorang hamba akhadha bi inani farasihi. Iya. Dia memacu kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ash'atun ra'suhu mugbarratun qadamahu. Iya. Rambutnya kusut, kedua kakinya berlumur debu karena banyaknya dia apa? Berperan di jalan Allah. Ya terlihat ya rambutnya kusut. Ya, kalau kusut itu kayak orang tidak memperhatikan dirinya. Ya kalau bahasa orang bilang gembel ya, kayak gembel begitu. Ya. Nah, penuh debu. Ya. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Kalau dia di pos penjagaan, dia tidak kemana-mana. Dia tidak mencari jabatan lain. Oh, jadi kan saya pimpinan pasukan. Tidak. Ditugaskan di situ, dia di situ bertugas. In kana fis saqa, kana fis saqa. Ditugaskan di belakang, karena memang ada kemaslahatan dia di belakang, dia di belakang. Iya. Saking tidak dikenalnya, kalau dia minta izin masuk, tidak diizinkan, sebab tidak dikenal. Karena dia bekerjanya apa? Memang yang dia cari pahala. Tidak pernah dia cari untuk kenal orang, kenal siapa. Jelas ya? Baik. Wa yashafa lam yushafa. Kalau dia minta disyafaati, minta menjadi perantara, ya misalnya ada si A perlu hajat kepada si B. Maka orang ini memberi syafaat kepada si B. Si B tolong kamu bantu si A. Syafaatnya tidak diterima. Sebab dia bukan siapa-siapa. Dikatakan apa? Bisa diterima syafaatnya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi mengatakan tuba untuk hamba yang seperti ini. Beruntung untuk hamba yang seperti ini. Ya karena itu hadits ini juga menunjukkan kepada kita bahwa penampilan zahir ya, itu bukan jaminan. Jangan seorang tertipu dengan apa? Penampilan zahir. Ya, dan sekarang manusia di masa ini yang dia lihat, yang paling banyak dia lihat adalah apa? Penampilan zahirnya, bahkan binasa oleh penampilan zahir. Macam-macam ya. Dalam bergaul, ya. Dalam mencari pasangan hidup. Kan kebanyakan orang mencari apa? Zahirnya saja. Oh ini ganteng. Oh ini dia punya mobil, punya rumah. Ya, penampilan zahir saja yang tidak nampak. Ya. Adapun kalau dia lihat misalnya orang tertentu penampilannya kelihatannya kusut atau ini, langsung dia celah seakan-akan sudah tidak baik. Padahal belum tentu orang yang seperti itu, orang yang zahirnya dia agak rendah, belum tentu ya dia lebih jelek daripada orang yang penampilannya bagus. Karena itu pernah lewat ya seseorang berkuda dengan pakaian yang elok di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Oh katanya dia ini adalah orang yang dipuji. Ya, kalau dia ini meminang anak gadis siapapun pasti diterima pinangannya. Kalau dia memberi rekomendasinya akan diterima. Nabi diam. Kemudian lewat lagi seorang yang aut-autan rambutnya. Ya, berdebu. Kata Nabi, apa pendapat kalian tentang orang ini? Orang ini begini, mereka celah. Ya, orang ini kalau dia meminang anak gadis orang tidak diterima. Ya. Dan kalau dia meminta syafaat, tidak apa? Kalau dia memberi syafaat, tidak akan diterima syafaatnya. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, orang ini lebih baik daripada 1000 orang yang pertama tadi. Ya. Jelas ya? Saya lupa bahasa haditsnya 1000 atau sepenuh dunia orang yang seperti tadi itu. Jadi jangan menilai orang dengan penampilan apa?
penampilan zahir. Tapi lihatlah, ya, dia belajar agama itu pokok ya dalam menilai. Ya, dari keagamaannya, ya, dari akhlaknya, itu pokok di dalam menilai. Seorang tidak mengetahui, ya, secara zahirnya bagaimana, tapi dia melihat akhlaknya. Ya, karena itu Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu taala, beliau menikahkan anaknya dengan orang salih. Yang penting dia salih, dia tahu baik, dia sudah pastikan kesalihannya, sudah. Ditanyakan kepada beliau, ya kenapa kamu tidak cek yang lainnya? Ya, kata Sa'id, kalau misalnya anak saya dia sukai, ya saya bersyukur kepada Allah. Kalau anak saya tidak dia sukai, maka saya yakin anak saya tidak akan dizalimi oleh dia. Sebab dia adalah apa? Orang yang saleh. Ini cara berpikir yang bagus. Ya, sebab yang dia nilai adalah apa? Adalah agama. Itu adalah hal yang dimaklumi ya dari cara menilai. Karena itu orang terlalu banyak tertipu dengan menilai apa? Menilai penampilan. Ya. Baik. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba ash'asin aghbar madfu'in minal abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Kadang ada seseorang, ya, kusut rambutnya, penuh debu, ya, tertolak dari pintu-pintu. Kalau dia ketuk pintu orang, diusir. Ya. Tapi kata Nabi, kalau dia bersumpah, ya, kepada Allah untuk diberi sesuatu, Allah akan penuhi sumpahnya. Maksudnya akan diberikan apa yang dia minta. Jelas ya? Dan ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian sahabat. Ya. Karena Nabi menjatuhkan hukum had terhadap seorang. Ya. Dan memang secara syar'i sudah jatuh hukum had. Dan walinya apa? Tidak mau memaafkan. Ya. Maka datang seorang sahabat yang tidak diperhitungkan sebenarnya oleh sahabat yang lain. Ya. Dianggap remeh. Ya. Kemudian melihat hal tersebut, dia berkata, ya, demi Allah ini hukum jangan dikerjakan. Bukan dia menolak hukum. Tapi ini makna dia bermohon kepada Allah supaya apa? Ya, tidak dilakukan. Ya, mendengar hal tersebut, langsung luluh hati pemilik hak itu, dia gugurkan akhirnya. Ya, perhatikan. Kemudian Nabi pun berkata bahwa kadang ada seorang hamba aut-autan rambutnya, kemudian apa? Berdebu, tertolak dari pintu-pintu. Kalau dia bersumpah, Allah kabulkan. Ini contoh seperti orang yang seperti itu. Maka kesolihan itu adalah hal yang sangat mendukung pada diri seorang. Dan disinilah letak pentingnya tauhid. Dia adalah perbaikan untuk seorang hamba. Kalau tauhidnya baik, maka insya Allah Ta'ala itu adalah jaminan untuk kebaikannya yang lain. Untuk kebaikannya yang lain. Baik, ini sudah terlalu panjangnya saya syarah hadits ini. Ya. Pada hadits ini kandungan pokoknya, ya, celaan terhadap orang yang beramal mengharap dunia. Ya, dan pujian bagi orang yang beramal untuk apa? Untuk akhirat. Terdapat beberapa faedah dalam hadits. Yang pertama, tercelanya beramal untuk mendapat dunia dan terpujinya beramal untuk akhirat. Yang kedua, keutamaan sifat tawadhu, rendah hati. Dan yang ketiga, keutamaan jihad di jalan Allah. Yang keempat, tercelanya sikap bermegah-megahan, bersenang-senang, serta terpujinya sifat tegar, tahan banting. Ya. Kejantanan, kekuatan, dan hal tersebut termasuk membantu dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat juga di dalam hadits tentang bolehnya mendoakan orang-orang yang bermaksiat secara umum. Karena ini doa Nabi di sini doa umum ya. Dan terdapat di dalam hadits juga celaan bagi orang yang terlalu tamak untuk mencari dunia. Ya. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa orang yang kebanyakan niatnya adalah untuk dunia itu akan menjatuhkannya ke dalam banyak masalah. Ya. Dan terdapat di dalam hadits keutamaan jihad fi sabilillah. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa peperangan di jalan Allah itu dengan ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturannya. Kalau disuruh di depan, dia di depan. Suruh di belakang, dia di belakang. Jangan seenaknya saya mau di depan, saya di depan. Tidak, tapi semuanya harus dibawa kepemimpinan. Iya. Dan terdapat di dalam hadits keutamaan berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga di dalam hadis apa yang saya terangkan tadi, bahwa seorang jangan diukur dengan penampilan zahirnya. Iya. Baik. Dan juga di dalam hadis ya, menunjukkan bahwa keberadaan seseorang di mata manusia di keadaan tertentu itu belum tentu seperti itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah bab ini, kemudian penulis rahimahullah berpindah ke bab berikutnya. Ini bab yang keberapa? Bab yang ke-37. Oh, masih ada masail ya? Ya, antum diam-diam aja, masail belum baca. Baik, kita baca masailnya. Fihi masail. Kata beliau, iradatul insan ad-dunya bi amalil akhirah. Ya, keinginan seorang untuk meraih dunia dengan amalan akhirat. Inilah pokok pembahasannya yang dicela. Kemudian yang kedua, tafsir ayatul Hud. Yaitu 2 ayat ya, yang ditafsirkan. Sudah kita terangkan. Dan sudah kita terangkan apa saja bentuk-bentuk yang masuk di dalam ayat. Kemudian yang ketiga, tasmiyatul insanil muslim abdad dinar wa dirham wal khamisah. Ya. Penamaan, penyebutan manusia muslim disebut sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah. Ya, disebut seperti itu ya. Padahal dia apa? Muslim. Dikatakan hamba ini. Menunjukkan bahwa keterkaitan kepada suatu itu seakan-akan dia dikatakan hambanya. Ya. Dikatakan hambanya. Karena itu dari fikih Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memandang bahwa seluruh dari manusia yang hidup ini semuanya hamba. Ya. Tidak ada yang bebas. Kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia menghamba kepada syaitan atau menghamba kepada apa? Hawa nafsunya. Ya, itu dalam sebuah bait syair yang beliau sebutkan di dunia. Harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu fabulu biriqqil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya, yaitu beribadah untuk Allah. Mereka lari dari penghambaan itu. Apa yang terjadi? Mereka pun ditimpa musibah menjadi hamba dirinya sendiri dan hamba syaitan. Iya. Karena itu kalau seorang berpikir baik, ya, tentunya dia memilih menjadi hamba siapa? Memilih menjadi hamba Allah. Iya. Karena itu tidak benar ya kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya bebas. Tidak ada yang bebas di dunia ini. Semuanya apa? Iya, akan mempertanggungjawabkan dari amalannya. Ya, kalau bebas bermana, dia merdeka, sejuk hatinya. Ya, kebebasan yang seperti ini hanya dimiliki oleh ahli tauhid. Tidak dimiliki oleh selain mereka. Iya. Karena itu terlihat sekali dari para ulama, orang-orang yang bertauhid, para sahabat, lihat dari kehidupan mereka. Orang-orang yang dijayakan oleh Allah, dunia di bawah kaki mereka. Iya. Tapi keadaan mereka ya seperti orang-orang biasa-biasa saja. Nah, maka ini dari keutamaannya dari ahli tauhid. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini yang keempat, tafsiru dalika bi annahu idza u'tiya radi wa illam yu'ta sakhir. Penafsirannya kenapa dikatakan hamba? Ya untuk itu tadi, karena apabila diberi dia senang, apabila tidak diberi dia marah. Ya, dia menghendaki dunia ya. Baik. Kemudian yang kelima, qauluhu ta'isa wan takas. Sabda beliau celakalah dan tersungkur. Ya. Maksudnya celaka dan terbalik ya, tersungkur balik. Maksudnya celakalah dia, dihilangkan kebahagiaan untuknya, dan tersungkur terbalik dia, artinya kalau dia berbuat sesuatu, ya dia inginkan Allah balik, Allah Subhanahu wa taala balik perkaranya, dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Baik. Kemudian yang keenam, wa qauluhu wa idza syika falan taqash. Sabda beliau apabila terkena duri, tidak bisa dicabut duri itu. Ya, ini kinayah ya, apa ini pembahasan. Ya maksudnya bahwa dia kalau tertimpa musibah, tertimpa masalah, dia sulit keluar dari apa? Masalah tersebut. Padahal ringan ya sebenarnya masalahnya. Duri kan sudah dicabut saja. Ini nggak bisa dicabut durinya. Nggak bisa dia apa? Cabut durinya. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sana'u 'alal mujahidi al-mawsufi bitilka sifat. Pujian terhadap mujahid yang sifat-sifatnya disebut di dalam hadis. Baik, itu kita sudah terangkan. Bab yang ke-37, kata penulis rahimahullahu taala, babu man ata'al ulama wal umara'a
fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Ya. Ini bab lain. Penjagaan terhadap tauhid. Berkaitan dengan penjagaan dasar tauhid atau penjagaan apa? Penjagaan kesempurnaan tauhid. Iya. Barang siapa yang menaati ulama atau menaati umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan segala hal yang Allah haramkan, sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Iya. Ini penting ya pembahasan ini. Jadi kalau dia taat kepada ulama, taat kepada umara, kepada pemerintah, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau dia haramkan apa yang Allah halalkan, dia taat dalam hal ini, maka itu artinya dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, rob-rob, Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pembahasan disebut dengan nama kesyirikan dalam ketaatan. Kesyirikan dalam apa? Dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Iya. Dan ini termasuk syirik yang berbahaya terhadap amalan. Dan para ulama merinci hukum orang yang seperti ini. Iya. Apa hukumnya kalau seorang mengikuti alim misalnya, atau dia ikuti pemerintah? Iya. Pada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Seperti sekarang ini misalnya. Ya, riba dibolehkan. Hal yang haram dihalalkan. Iya. Poligami diharamkan. Padahal dihalalkan oleh Allah. Iya. Taat di dalam hal tersebut apa hukumnya? Ini berkaitan dengan aturan umum ya pada pemerintah misalnya. Atau misalnya pada ulama. Ya. Si alim ya, mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah. Atau sebaliknya. Apa hukum dalam hal ini? Ini yang ingin dibahas di sini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau akan membawakan beberapa riwayat tentang hal ini. Hanya saja sebelum saya baca apa yang beliau sebutkan di sini, saya ingin memberikan kesimpulan hukum dahulu. Ya, kesimpulan hukumnya bahwa siapa yang taat kepada ulama maupun umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengetahui hukum. Keadaan yang pertama. Dan keadaan yang kedua, dia tidak tahu hukumnya. Dia taati ulama dan umara itu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dan yang kedua, dia taati karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Ini dua keadaan. Kalau dia taati karena dia tahu, ini tidak lepas dari dua keadaan pula. Yang pertama, dia tahu ya bahwa si alim ini, si umara ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu si alim ini, si umara ini mengharamkan apa yang atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia tahu hal tersebut. Ya, kemudian dia ridha mengikutinya, maka ini hukumnya syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Ya. Keadaan yang kedua, dia tahu si alim ini, si umara ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia tahu. Ya, atau dia tahu juga sebaliknya, si alim atau si umara ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu. Jelas ya? Tapi dia mengikutinya karena takut. Karena terpaksa. Karena terpaksa. Maka ini hukumnya apa? Ini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di Madarijus Salikin tidak disamakan dengan yang pertama. Ya, Syekh Shalih Fauzan di syarah beliau katakan bahwa ini hukumnya adalah syirik asghar. Hukumnya adalah apa? Syirik asghar. Baik. Nah, ini jelas bahaya ya. Nah. Kemudian kita pindah kepada kalau dia mengikuti dalam keadaan apa? Tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu ini macam-macam ya tidak tahunya.
Ya. Ada yang tidak tahu karena memang dia tidak mungkin untuk tahu. Dan ada yang tidak tahu karena memang dia teledor untuk tahu. Bisa belajar, dia bisa pelajari, tapi dia tidak mau tahu. Ya, makanya seperti ini, kalau dia bisa belajar, kemudian dia tidak mengetahuinya, yang seperti ini, dia tetap berdosa. Iya. Tetap berdosa. Jelas ya? Adapun kalau dia sama sekali memang tidak bisa belajar, tidak mengetahui, iya. Maka yang seperti ini dapat udur ya. Dapat udur. Jadi ini kesimpulan dan rincian di dalam pembahasan ini. Baik. Iya. Beliau bawakan di sini beberapa riwayat. Kata beliau, waqala Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas berkata, aku khawatir. Ya, kata Ibnu Abbas, aku khawatir akan diturunkan batu dari langit. Akan ditimpakan hujan batu dari langit. Karena aku berkata, Rasulullah bersabda, tetapi kalian malah berkata, Abu Bakar dan Umar berkata. Ya. Ini perhatikan ya. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau sangat marah kepada manusia di masa itu. Ya, kata beliau, aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda, harusnya kan dia terima sabda Nabi kan? Tapi ternyata yang terjadi malah mereka berkata, ya kan Abu Bakar dan Umar berkata begini. Iya. Kata Ibnu Abbas, aku khawatir turun hujan dari langit. Hujan batu dari langit. Iya. Hujan batu dari langit. Nah ini pembahasan ya. Akan bahayanya melisihi para Rasul. Iya. Dan ini diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di kisah haji ya, pembahasan haji. Karena Ibnu Abbas di madhab beliau adalah haji tamattu, dan dimaklumi bahwa Abu Bakar dan Umar hajinya haji apa? Haji qiran. Iya. Karena itu Ibnu Abbas berkata seperti ini. Iya, dikhawatirkan. Dan ini menunjukkan iya, bagaimana keadaan para as-salaf dari kalangan sahabat ya, dan selainnya. Kekhawatiran mereka bagi siapa yang menyelisihi apa? Ketentuan Allah dan Rasulnya. Iya. Karena itu makna dari asar ini secara global bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman adab dari langit. Iya. Terhadap orang-orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan bahwa seorang itu mengikuti beliau dan mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun. Baik, sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menunjukkan haramnya menaati ulama dan penguasa dalam perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut mengharuskan adanya hukuman. Sebab Ibnu Abbas langsung mengatakan, saya khawatir turun hujan dari mana? Dari langit. Ya, karena memang banyak kaumnya yang dibinasakan dengan apa? Hujan dari langit. Ya, seperti ashabul fil. Demikian pula kaum Nabi Lut. Ya. Baik. Maka dikhawatirkan seperti itu. Ya, faedah dari asar ini yang pertama wajibnya mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Yang kedua bahwa menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya apa? Adanya hukuman. Iya. Kemudian terdapat di dalam asar keutamaan Ibnu Abbas dan kedetailan fikih beliau. Ya. Dan terdapat juga bahwa seorang itu tidak boleh menoleh kepada pendapat siapapun kalau itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat kewajiban marah karena Allah, karena membela Allah dan Rasulnya. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Sisi pendalilan penulis saya kira jelas ya. Iya. Jadi ini berkaitan dengan masalah kesyirikan dalam ketaatan. Dan rinciannya telah kita uraikan tadi. Secara umum memang
Ya, tidak boleh taat kepada siapapun pada hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, waqala Ahmadu ibnu Hanbal, dan berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, Hanbal ini nama siapa? Nama ayahnya atau nama kakeknya? Nama kakeknya ya, sebab nama ayah beliau Muhammad. Karena itu lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin siapa? Bin Hanbal. Iya, itu nama lengkap beliau. Kata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, aku takjub. Ya. Aku takjub kepada suatu kaum. Ya, aku heran kepada suatu kaum yang mengetahui sanad dan kesahihan sanad itu. Dia tahu sanad dan mengenal kesahihan. Ini mengerti hadits dan mengerti ilmu hadits. Ya. Tapi setelah itu dia bermadhab condong kepada pendapat siapa? Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sebab beliau yang masyhur ya, mempunyai madhab waktu itu. Karena beliau ini panutan manusia di masanya. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi Imam Ahmad bilang, ya, aku heran melihat satu kaum seperti ini. Tahu sanad dan tahu kesahihannya. Padahal sanad dan hadits itu menyelisih pendapat Sufyan. Ternyata mereka ikut ke pendapat siapa? Pendapat Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ya akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Nah, dan ini asar dibawakan oleh oleh penulis rahimahullah. Pokoknya sebenarnya pendalilan pada ayat ini. Sebab ini ayat penegasannya bahwa apa saja yang menyelisihi Rasulullah SAW itu diancam akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh apa? Siksaan yang pedih. Ya. Kemudian kata beliau, atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al fitnah itu asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. Ya, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayq fayahlak. Ya. Sebab bisa jadi apabila menolak sebagian sabda beliau, orang yang menolak itu akan tertimpa oleh suatu kesesatan dalam hatinya sehingga dia menjadi binasa. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi binasa. Ya, dan itu sifat kesesatan. Ya, sudah kita terangkan kemarin ya, bagaimana bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Bid'ah yang kecil bisa mengantar kepada apa? Kepada kekafiran. Waliyadzubillah. Iya. Jelas ya? Dan telah saya sebutkan ucapan Imamul Barbahari. Hati-hati dari bid'ah yang kecil. Karena akan menjadi apa? Besar. Dan bid'ah yang terjadi di umat ini, kata beliau, dasarnya kecil. Kemudian menjadi besar. Menjadi agama yang dianut. Akhirnya menyelisih jalan yang lurus. Akhirnya keluar dari Islam. Keluar dari keislaman. Iya. Karena itu harus dipahami bahaya dari bid'ah ini. Iya. Baik. Jadi secara global di sini Imam Ahmad mengingkari orang yang mengetahui kesahihan suatu hadits, tapi setelah itu dia justru bertaklid kepada siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, dan ini yang seperti ini bukan cuma ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Rahimahullahu taala diucapkan oleh Imam Syafi'i, diucapkan oleh Imam Malik, diucapkan oleh siapa? Abu Hanifah, diucapkan oleh para imam yang lainnya. Iya. Imam Syafi'i berkata, "Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahad." Siapa yang telah tampak jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal dia tinggalkan sunnah itu karena ucapan siapapun. Ini ucapan Imam Syafi'i. Iya. Tapi di masa ini kalau disampaikan suatu, oh ini salah, keliru. Ya, ayatnya begini menjelaskan keliru, haditsnya begini.
Apa jawabannya? Oh, guruku tidak seperti itu. Hah? Yang saya dapatkan dari guru saya tidak seperti itu. Nah, ini bahaya yang sangat besar. Ya, demikian pula Imam Malik berkata, "Ma minna illa yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabr." Ya, beliau menunjuk kepada kuburan Nabi. Imam Malik di Madinah, imam penduduk Madinah. Beliau berkata, tidak seorang pun di antara kita kecuali dari ucapannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Kecuali pemilik kubur itu. Beliau tunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi yang diterima seluruh ucapannya. Adapun manusia lainnya, ada benarnya, ada apa? Ada salahnya. Ya, demikian pula Abu Hanifah. Ya. Demikian pula Abu Hanifah. Dan selainnya ada para a'immah. Nah, karena itu inilah sikap ulama Islam di dalam hal ini. Iya. Dan masalah-masalah itu beraneka ragam ya. Masalah. Iya. Beraneka ragam. Ada seorang yang bisa berijtihad. Dan seperti ini tidak boleh dia ikut-ikutan. Harus dia apa? Menentukan sesuai dengan ijtihadnya. Ada yang mampu membaca dalil, mampu. Dan dia bisa mentarjih. Maka dia ambil yang rajih. Ya, sebab dia harus berpijak di atas ilmu. Iya. Dan ada orang yang awam tidak mampu. Maka yang seperti ini tugasnya adalah apa? Dia bertanya kepada ahlul ilm. Orang yang dia percaya. Ya, kemudian si alim memberikan jawaban kepadanya dengan dalil. Ya, walaupun dia tidak bisa hafal dalilnya, tapi dia sudah tahu si alim menjawab dengan dalil, sudah. Ya, itu hujjah baginya sudah. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Baik. Iya. Jadi inti dari hadits ini, apa sebabnya dibawakan oleh penulis di sini? Beliau ingin memberikan peringatan tentang tidak bolehnya bertaklid, ikut-ikutan kepada para ulama tanpa dalil. Apalagi kalau sudah jelas sunnah Nabi, ya, kemudian dia tinggalkan sunnah itu karena apa? Ucapan tanpa dalil. Iya, dan tentunya ini adalah bentuk kesyirikan dalam ketaatan. Iya, bentuk kesyirikan dalam apa? Ketaatan dengan rincian yang telah kita terangkan tadi. Baik. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa ikut-ikutan itu tidak akan beruntung seseorang. Penyesalan saja yang akan dia dapatkan. Iya. Pada hari kiamat. Nah, kemudian di sini beliau bawakan lagi asar dari Adi bin Hatim. Dan ini ada silam pendapat ya di kalangan ulama tentang asar ini. Apakah dia kuat atau tidak? Ya, Syekh Al-Albani menghasankan di Ghayatul Maram. Nah, yang saya tahu Syekh Mukbil melemahkan ya asar ini. Cuman kandungan dari asar sebenarnya ya sejalan dengan kaidah-kaidah. Iya. Kata beliau an Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Qala alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Adi bin Hatim, beliau berkata, ya, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini sebenarnya pada ayat ini sendiri terdapat dalil ya. Iya. Karena dalam ayat ini disebutkan orang-orang dari ahlul kitab. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbab dari selain Allah. Iya, sembahan dari selain Allah. Tadi maklumi di kenyataan ahlul kitab, mereka itu tidak disembah. Tetapi keputusan mereka yang menjadi apa? Yang menjadi ketentuan walaupun menyelisihi tuntunan di kitab mereka. Iya. Karena itu Adi bin Hatim bertanya, "Faqultu lahu, inna lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Dalam artian na'buduhum, ibadah itu diartikan menyembah. Seperti apa? Ya, sujud misalnya. Atau seperti melakukan ibadah tertentu baginya. Nah, ini yang disangka oleh siapa? Oleh Adi bin Hatim. Ya, maka Nabi menjelaskan hakikatnya. Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna.
Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kemudian kalian juga ikut mengharamkannya. Kemudian rahib-rahib dan alim-alim kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalian juga ikut menghalalkannya. Kata Adi, bala, betul. Seperti itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, fatilka ibadatuhum. Itulah penyembahan mereka. Penyembahan kepada mereka. Itulah ibadah kepada mereka. Ya, ini hadits jelas sekali ya. Menerangkan bagaimana bentuk syirik di dalam ketaatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Baik, selesai sudah ya. Kemudian di akhirnya ada masail. Kata penulis rahimahullah. Yang pertama tafsir ayatin nur. Tafsir ayat dalam surah An-Nur. Kemudian yang kedua tafsir ayat Bara'ah. Tafsir ayat dalam surah Bara'ah, surat Taubah. Iya. Tafsir ayat surah An-Nur itu yang dimaksudkan oleh penulis sebenarnya dengan membawakan asar Imam Ahmad. Ya, yaitu ayat apa? Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah wa yusibakum adzabun alim. Iya, dan ini sudah kita terangkan makna ayat. Demikian pula ayat Bara'ah di surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Iya. Kemudian yang ketiga penegasan arti ibadah. Yang ketiga at-tanbih ala ma'na al-ibadah allati ankaraha Adi. Penegasan akan arti ibadah yang sebelumnya telah diingkari oleh Adi bin Hatim. Kemudian yang keempat, tamthilu Ibnu Abbas bi Abi Bakr wa Umar wa tamthilu Ahmad bi Sufyan. Ya, permisalan melalui Abu Bakar dan Umar berkata yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas serta permisalan yang melalui pendapat Sufyan yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal. Ya, di sini Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ya. Ibnu Abbas mencontohkan dengan dua sosok. Abu Bakar dan Umar. Ini panutan ya manusia. Ya, di masa itu. Menyelisihi apa yang ditetapkan oleh syariat. Hukum Ibnu Abbas tetap keras. Ya. Khawatirkan akan turun hujan batu dari langit. Demikian pula Imam Ahmad. Ketika ada yang bertaklid kepada Sufyan, dia tinggalkan dalil. Dia bacakan ayat tentang hal tersebut. Dan Sufyan memang adalah apa? Panutan manusia di masa itu. Jadi ini menunjukkan sikap ulama Islam dari kalangan sahabat dan para a'immah. Ya, tentang tidak bolehnya taat kepada siapapun dari ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau taghayyurul ahwal ila hadhihi al-ghayah hatta sara indal aktsar ya ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal wa tusamma al-walayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh thumma taghayyara al-hal ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin wa ubida bil ma'na ats-tsani man huwa min al-jahilin. Nah, ini dari pendalilan-pendalilan indah juga ya oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, penyembahan kepada orang alim dan rahib-rahib tersebut ya telah berkembang sedemikian berubah sudah. Pada mayoritas manusia sekarang ini banyak terjadi penyembahan terhadap orang salih, ya orang-orang salih yang mereka ini manusia yang manusia menganggap sebagai amalan yang paling utama dan dinamakan sebagai al-wilayah. Iya. Baik. Ini untuk orang salih, untuk ahli ibadahnya. Untuk rahib-rahib itu ya. Kemudian serta penyembahan kepada orang-orang alim dinamakan ilmu pengetahuan dan fikih. Ini dulu ya. Ini dahulu. Iya. Sehingga kemudian hal ini berkembang sehingga menjadi penyembahan kepada selain Allah. Iya. Nah, kepada orang-orang yang bukan orang salih dan penyembahan dalam makna yang kedua kepada orang-orang yang bodoh. Ya, jadi dulu ini berubah sudah ya. Perubahan. Kalau dulu iya. Mereka dikatakan menyembah rahib-rahibnya, ahli ibadahnya. Iya. Kenapa mereka dikatakan menyembah? Karena ahli ibadah itu mereka disebutkan punya walayah. Iya. Punya kedekatan. Jelas ya? Karena itu mereka terjadi kesyirikan di situ. Ya. Dan orang-orang yang berilmunya, karena mereka ini punya ilmu dan fikih. Jadi mereka taati dalam hal tersebut. Ini dahulu. Setelah itu berubah.
Ya, kalau dahulu orang soleh, sekarang ya tidak soleh pun dia apa? Ya, ditaati dan didengarkan. Ya. Tidak soleh pun ditaati dan didengarkan. Baik. Dan untuk mana yang kedua, bukan alim pun, tetapi ditaati dan apa? Didengarkan. Padahal orang jahil. Nah, inilah musibah di masa ini ya. Apalagi kalau dilihat, ya terlalu banyak di masa ini mufti-mufti sudah. Ya, ada mufti televisi, ada mufti internet, ada mufti Facebook, ya ada mufti Twitter. Ya, perhatikan. Musibah yang menimpa umat dengan keberadaan orang-orang yang seperti ini. Nanti belakangan subhanallah fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa yang aneh bin ajaib bin ganjil. Ya. Adalah perkara yang ya sangat berbahaya. Ya. Karena itu selalu saya ingatkan dan kembali saya ingatkan ya tentang pentingnya seorang itu untuk menuntut ilmu agama dan memperdalami ilmu agama. Dan ini masa memang kalau seorang ingin mengadakan perbaikan serius dalam mengadakan perbaikan, maka kegiatan menuntut ilmu itu harus diseriusi. Iya. Perkara-perkara di dalam masalah mengembangkan ilmu, ya, dan membentuk nuansa ilmiah di tengah manusia, kemudian membentuk para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar. Ini harus ada kerjasama yang baik. Dan ada ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan pada hal tersebut. Iya. Nah ini perlu perhatian ya, sekali lagi perlu perhatian. Iya. Dan munasabah bahwa kawan-kawan yang hadir di sini berasal dari banyak tempat. Ya dimaklumi ya bahwa setiap daerah, setiap kota, setiap tempat yang kita berada itu perlu kepada orang-orang yang berilmu, perlu kepada ustadz-ustadz yang mengajar, menyampaikan ilmu syar'i yang benar. Ya, maka harus ada dari tempat-tempat tersebut orang-orang yang dipersiapkan untuk menuntut ilmu. Iya. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, harus ada sekelompok dari mereka yang pergi menuntut ilmu. Supaya apa? Mereka kembali nanti memperingatkan kaumnya. Ya. Ya kalau misalnya di suatu daerah ada misalnya penuntut ilmu, ya seorang anak yang memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, punya semangat belajar, maka tidak usah tanggung-tanggung. Ya. Harusnya kawan-kawan yang berada di tempat tersebut kerjasama bagaimana cara membiayainya dan memfasilitasinya supaya bisa apa? Bisa menuntut ilmu. Ya itu tidak lama. Ya. Tidak lama dia akan kembali dan ada orang yang bisa apa? Mengembangkan ilmu di negerinya untuk menyebarkan kebaikan di tengah manusia. Iya. Jelas ya? Dan ini adalah perkara yang penting. Ya, dan harusnya seorang berpikir lebih maju lagi. Ya. Berpikir lebih maju lagi. Sebab kalau kita terbatas pada banyaknya ustadz-ustadz yang ada sekarang ini, semuanya punya kegiatan. Jelas ya, semuanya punya kegiatan. Dan permintaan untuk ya, pendidikan, untuk acara daurah, untuk acara taklim, untuk acara rutinan, untuk ma'had dan sebagainya itu semakin banyak yang bisa ditampung. Ya. Bahkan ya, satu masjid ini semuanya menjadi ulama, itu tidak cukup di Indonesia. Ya, jangankan satu masjid ini. Ya, 10 masjid ini pun jadi ulama semuanya belum cukup untuk menutupi apa? Keperluan ya, ilmu untuk manusia. Ya, karena itu harus diperhatikan ya dan diseriusi hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Baik. Saya cukupkan sampai sini. Besok hari apa? Hari Jumat ya. Kita masih ada 3 sesi besok di hari Jumat. Sesi pertama pada subuh seperti biasa. Hanya saja ada sholat Jumat setelah Jumat. Ya, setahu saya tidak ada acara ya. Kalau saya sendiri saya nggak ada sesi setelah Jumat. Atau kalau ada sesi dari ustadz yang lain. Ya. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.